Bayangkan seorang pria miskin dari Temanggung pulang dengan harapan menemukan kedamaian, tapi justru disambut teriakan dan hinaan dari istrinya sendiri. Diusir tanpa membawa apapun selain rasa luka, ia berjalan tak tentu arah menuju sebuah sendang tua yang konon angker. Tapi siapa sangka, di tempat inilah hidupnya berubah total ketika sosok misterius berparas jelita muncul dari dalam air dan memanggil namanya. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Sebelum kita masuk ke cerita penuh misteri dan keajaiban hari ini, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dukungan kecil dari kalian sangat berarti, agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah menarik yang membuat hati bergetar dan pikiran terbuka. Hujan baru saja reda di Temanggung ketika Sarto, pria sederhana berusia awal 40, berjalan pulang dengan langkah gontai. Tubuhnya lelah setelah seharian bekerja serabutan membantu orang di pasar. Upahnya tidak seberapa, hanya cukup membeli beras 1 liter dan sedikit sayur layu untuk makan malam. Meski hidup pas-pasan, Sarto selalu pulang dengan hati yang berusaha tetap lapang, berharap istrinya, Rini, dapat menyambutnya dengan sedikit senyuman. Namun, malam itu berbeda. Begitu ia membuka pintu rumah kayu kecilnya, suara bentakan tajam langsung menyambut. Rini berdiri dengan kedua tangan di pinggang, wajah penuh amarah. "Cuma segini lagi hasilmu. Sampai kapan aku harus hidup miskin begini toh?" teriaknya, menunjuk plastik belanjaan yang basah oleh hujan. Sarto hanya menunduk. Ia sudah terbiasa dimarahi, tapi malam itu kata-kata Rini terasa lebih menusuk. "Iya, aku capek toh, capek hidup sama laki-laki yang gak jelas masa depannya. Pergi, aku gak butuh kamu lagi." Sarto membeku. Kata-kata itu seperti cambuk keras yang menghantam dadanya. "Ri, aku cuma butuh waktu. Besok aku..." "Tidak ada besok, keluar sekarang." Tanpa diberi kesempatan menjelaskan, Rini melempar pakaian Sarto ke halaman yang masih basah. Tetangga yang mendengar keributan hanya mengintip dari balik jendela. Tak ada yang berani mendekat. Sarto menatap rumah itu lama. Rumah yang ia bangun dari hasil keringatnya sendiri, meski seadanya. Dengan hati yang remuk dan pakaian menempel karena dingin, ia melangkah pergi tanpa tujuan. Lampu-lampu rumah penduduk mulai padam, menyisakan malam yang sunyi dan udara lembat khas dataran tinggi. Sarto berjalan mengikuti jalan setapak menuju perbukitan. Ia tidak memikirkan apapun, hanya mengikuti langkahnya sendiri. Di tengah kesedihan, sebuah suara kecil dalam hatinya berbisik. Mungkin hidup punya rencana lain. Tanpa ia sadari, ia sedang menuju sebuah tempat yang sejak kecil selalu diceritakan sebagai lokasi penuh misteri, Sendang Wedi, mata air tua yang dipercaya menjadi tempat bersemayamnya makhluk halus penjaga alam. Dan di sanalah, tak lama kemudian, takdirnya akan berubah selamanya. Langit Temanggung semakin gelap ketika Sarto terus melangkah melewati jalan setapak yang mulai ditumbuhi rumput liar. Udara malam menusuk tulang, tapi rasa sakit di hatinya jauh lebih tajam. Setiap langkah menimbulkan suara gemerisik dedaunan basah, seolah hutan kecil di sekelilingnya ikut mengawasi pergerakannya. Tak lama kemudian suara gemericik air terdengar dari kejauhan. Sarto mengenali suara itu, Sendang Wedi, tempat yang dulu sering ia dengar dari cerita orang tua, konon angker, dijaga oleh makhluk halus berbentuk wanita cantik yang tak boleh diganggu. Tetapi saat ini Sarto sudah tidak peduli lagi. Baginya sendang itu hanya tempat untuk menenangkan hati yang hancur. Ketika ia tiba di tepi sendang, pemandangan yang muncul sangat berbeda dari bayangannya. Airnya jernih, memantulkan sinar bulan yang menembus sela-sela pepohonan, menciptakan kilau lembut yang hampir menenangkan.
Kabut tipis menyelimuti permukaan air, membuat Sendang itu terlihat seperti dunia lain. Sarto duduk di batu besar pinggir Sendang, memeluk lutut sambil menunduk. Rasa sesak di dadanya akhirnya pecah. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia menangis terisak tanpa menahan diri. "Kenapa hidupku begini?" bisiknya dengan suara bergetar. Suara angin yang berhembus pelan menjadi satu-satunya jawaban. Hingga sebuah hal aneh terjadi. Air Sendang tiba-tiba beriak, padahal tidak ada batu ataupun ranting jatuh. Riak itu semakin besar, seolah ada sesuatu yang bergerak dari dasar Sendang. Sarto mengangkat kepala dengan kaget, matanya fokus ke tengah Sendang. Kabut mulai terbelah oleh cahaya lembut berwarna kebiruan. Sebuah bayangan samar perlahan muncul, semakin jelas, sampai akhirnya membentuk siluet seorang wanita muda. Rambut hitam panjangnya melayang lembut, seperti menari mengikuti aliran air. Wajahnya tak sepenuhnya terlihat, namun kecantikannya terasa memancar, bahkan sebelum ia muncul ke permukaan. Sarto terpaku, tubuhnya gemetar, bukan hanya karena takut, tetapi karena perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Wanita itu menatapnya seolah sudah mengenalnya sejak lama. Nada lembut terdengar dari tengah Sendang, menggema pelan namun jelas. "Sarto, mengapa kau datang dengan hati yang terluka?" Sarto membelalak. Ia tidak pernah menyebutkan namanya kepada siapapun di tempat itu. Malam itu, hidupnya benar-benar mulai berubah. Sarto terpaku. Tubuhnya seperti membeku ketika suara lembut itu kembali bergema di udara. Wanita misterius itu kini berdiri tepat di permukaan Sendang, seolah air adalah tanah kukuh di bawah kakinya. Sorot matanya lembut, namun ada kekuatan tak kasat mata yang membuat Sarto tidak bisa berpaling. Aku hanya butuh tempat untuk menenangkan diri," ucap Sarto dengan suara parau. Ia mencoba berdiri, namun lututnya goyah. Setengah karena takut, setengah karena takjub. Wanita itu berjalan mendekat. Langkahnya ringan seperti kabut yang bergerak. Ketika ia sudah cukup dekat, Sarto dapat melihat wajahnya dengan jelas. Paras cantik yang menenangkan, namun sekaligus memancarkan aura agung dan tua, seolah ia sudah hidup berabad-abad lamanya. "Aku tahu siapa dirimu, Sarto," katanya. "Aku telah memperhatikanmu sejak lama." Sarto menelan ludah. Bulu kuduknya meremang. Siapa sebenarnya kamu?" Wanita itu tersenyum kecil, senyum yang entah mengapa membuat Sarto merasa hangat. "Aku adalah penjaga tempat ini. Orang-orang memanggilku Ratu Sendangwedi." Nama itu bukanlah nama asing. Sarto pernah mendengarnya dari dongeng masa kecil. Sosok wanita gaib yang menjaga sumber mata air dan menampakkan diri hanya kepada orang tertentu. Namun ia tak pernah mengira suatu hari akan berdiri di hadapan legenda itu. "Aku tidak bermaksud mengganggu," kata Sarto tergesa. "Aku hanya tidak punya tempat lagi." Ratu Sendang mendekat lebih jauh hingga hanya berjarak 1 langkah. Ia mengulurkan tangan, menyentuh pundak Sarto dengan lembut. Sentuhan itu dingin, namun menenangkan, seakan menyerap seluruh beban dari tubuhnya. "Hidupmu dipenuhi luka, tapi tidak semua luka berarti akhir." Sarto menunduk. Air mata kembali mengalir tanpa ia sadari. Tidak ada yang memperhatikannya sedalam ini. Tidak ada yang peduli, bahkan istrinya. Kenapa kamu menolongku?" Ratu Sendang menatapnya dengan sorot mata dalam yang sulit diartikan. "Karena hatimu bersih, meski dunia memperlakukanmu sebaliknya. Dan karena takdirmu,
lebih besar daripada yang kau bayangkan." Kata-kata itu menancap dalam di hati Sarto. Di tengah rasa bingung, takut, dan kagum, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan. Harapan. Namun ia belum tahu bahwa harapan itu juga akan membawanya pada pilihan yang mengubah seluruh jalan hidupnya. Malam semakin larut, namun cahaya kebiruan di sekitar Sendang tidak meredup sedikit pun. Sarto duduk kembali di atas batu besar, masih berusaha mencerna kenyataan bahwa ia sedang berbicara dengan sosok gaib yang selama ini hanya dianggap mitos. Ratu Sendang berdiri di hadapannya dengan tenang, seolah waktu berhenti di sekeliling mereka. "Sarto," ucap Ratu Sendang perlahan, "hidupmu selama ini penuh dengan kesulitan. Bukan karena kau tidak berusaha, tetapi karena nasib tidak selalu ramah kepada orang berhati baik." Sarto menatap air Sendang yang berkilau. Kata-kata itu terasa menampar sesuatu di dalam dirinya. "Lalu, apa yang harus kulakukan? Aku bahkan tidak tahu kemana harus pulang." Ratu Sendang mendekat, duduk di sampingnya, meski tubuhnya tampak sedikit berpendar di antara kabut. "Kadang manusia tidak kehilangan rumah, mereka hanya diarahkan untuk menemukan rumah yang baru," katanya lembut. Sarto terdiam. Ada jeda panjang sebelum wanita itu melanjutkan. "Aku ingin menawarkan sesuatu padamu, Sarto. Sesuatu yang bisa mengubah hidupmu." Sarto mengangkat wajah, mengerutkan kening. "Tawaran? Apa?" Ratu Sendang menggerakkan tangannya perlahan. Dari permukaan air muncul cahaya berbentuk seperti benih kecil berwarna emas. Cahaya itu melayang naik, berhenti tepat di depan Sarto. "Ini adalah berkas Sendang. Bukan kekayaan instan, bukan kesaktian, tapi kesempatan. Dengan menerima ini, kau akan diberi jalan untuk membangun hidupmu kembali. Pekerjaan, rejeki, dan kekuatan untuk berdiri tegak tanpa bergantung pada siapapun." Sarto memandangi cahaya emas itu dengan mata bergetar. "Kenapa? Kenapa aku?" "Karena tidak semua manusia bisa menggunakan kesempatan dengan benar. Tapi hatimu tidak dipenuhi serakah. Itu yang menjagamu." Hening kembali turun. Hanya suara serangga malam menemani mereka. Sarto mengingat kembali semua yang ia alami. Kerja kerasnya yang tak pernah cukup, hinaan istrinya, tatapan iba dari tetangga, dan rasa putus asa yang nyaris membuatnya menyerah. Jika ia menerima tawaran itu, semuanya mungkin berubah. Tapi di sisi lain, ia takut. Takut pada sesuatu yang tidak ia pahami. "Kalau aku menerima, apakah ada syaratnya?" tanya Sarto perlahan. Ratu Sendang menatapnya dengan senyuman samar, namun sorot matanya menyimpan keseriusan yang membuat Sarto menelan ludah. "Ada. Tidak ada kekuatan tanpa tanggung jawab. Tidak ada berkah tanpa konsekuensi." Sarto tegang. "Konsekuensi? Apa?" Ratu Sendang berdiri. Rambutnya melayang pelan tertiup angin yang tidak berasal dari dunia manusia. "Konsekuensi yang hanya bisa kau ketahui setelah kau membuat keputusan." Sarto memandangi cahaya emas itu lama. Lidahnya keluh, pikirannya kacau, namun hatinya terus berbisik. Ini kesempatan yang tidak akan pernah datang dua kali. Pilihan itu kini ada di tangannya. Dan malam itu, detik demi detik, takdirnya semakin menyeretnya menuju perubahan besar yang tidak bisa ia tarik kembali. Cahaya emas itu bergetar lembut di depan wajah Sarto, seolah menunggu keputusan terakhir. Angin malam tiba-tiba berhenti bergerak. Hutan sunyi. Sendang terdiam. Bahkan waktu terasa menahan napas. Dengan tangan gemetar, Sarto akhirnya mengulurkan jari. Aku memilih untuk mencoba," ucapnya lirih namun tegas. Begitu ujung jarinya menyentuh cahaya itu,
sebuah kehangatan merambat naik ke lengan, lalu memenuhi seluruh tubuhnya. Sarto terkejut, tapi bukan rasa sakit yang ia rasakan, melainkan kedamaian, seperti beban bertahun-tahun di pundaknya tiba-tiba lepas begitu saja. Cahaya itu perlahan meresap ke dalam tubuhnya, lalu padam. Setelah itu, permukaan sendang bergolak pelan, memantulkan kilauan terang yang menyinari pepohonan. Ratu Sendang berdiri di depannya, tersenyum lembut, namun kini sorot matanya berubah. Lebih serius, lebih berwibawa. Mulai malam ini, jalan hidupmu akan terbuka. Kau akan bertemu orang-orang yang mengubah nasibmu. Kau akan menemukan peluang yang selama ini menjauh darimu, katanya. Sarto masih mencoba memahami perasaan baru dalam tubuhnya. Ia merasa lebih ringan, lebih kuat, namun tetap dirinya sendiri. Lalu, apa yang harus kulakukan? Tanya Sarto. Jalani saja hidupmu. Kesempatan akan datang. Tetapi ingat Sarto, berkah itu akan menuntut balasan yang tidak berupa harta atau nyawa, tetapi kesetiaan pada kebaikan. Ratu Sendang menatapnya dalam-dalam. Jika kau menyimpang, sendang ini akan memanggilmu kembali. Sarto menelan ludah. Ada rasa takut, namun juga rasa hormat. Aku mengerti. Kabut di sekitar sendang mulai menebal. Ratu Sendang perlahan memudar seperti diselimuti cahaya bulan. Pergilah. Mulai besok, hidupmu tak akan sama lagi. Dalam sekejap wanita itu menghilang, menyisakan permukaan air yang kembali tenang. Angin malam kembali berembus, seolah dunia baru saja melanjutkan putarannya. Sarto berdiri. Untuk pertama kalinya setelah diusir istrinya, ia merasakan keyakinan bahwa hidup masih memiliki ruang harapan untuknya. Ia melangkah turun dari bukit dengan hati baru, meski tidak tahu apa yang menantinya esok hari. Yang ia tahu hanyalah satu hal, dirinya bukan lagi Sarto yang sama. Dan apapun yang menunggunya di bawah sana, rejeki, ujian, atau takdir baru, ia siap menghadapinya. Malam itu menjadi awal perjalanan panjang yang akan mengubah namanya di Temanggung. Dan jauh lebih jauh dari itu. Itulah kisah Sarto, pria sederhana yang menemukan kembali harapannya di saat hidupnya terasa runtuh. Dari sendang sunyi yang penuh misteri, ia belajar bahwa keputusasaan bukanlah akhir, melainkan pintu menuju jalan baru. Kita sering diguncang oleh masalah, dihina, diremehkan, atau bahkan ditinggalkan orang yang kita percaya. Tapi seperti Sarto, harapan selalu ada selama kita tidak berhenti melanggah dan tetap menjaga kebaikan dalam hati. Terima kasih sudah setia menonton cerita ini sampai selesai. Dukungan kalian sangat berarti bagi berkembangnya channel ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah lainnya yang penuh hikmah, misteri, dan inspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga hari-harimu selalu dipenuhi keberanian dan harapan baru.